pekerjaan-pekerjaan seperti administrasi, kemudian terlalu banyak misalkan saja terkait dengan pengajaran, pendidikan dan sebagainya, walaupun itu juga kita perlukan. Belum lagi mungkin Mas dan Mbak dokter ini punya apa namanya kesibukan-kesibukan lainnya ya, misalkan di rumah sakit dan lain sebagainya. Pastinya memang waktu yang tersedia itu apa namanya bisa harus diatur atau di manage ya dengan cukup baik agar memang masih punya waktu ataupun punya kekuatan untuk berpikir dan lain sebagainya untuk meneliti. Karena memang meneliti ini adalah dari asal katanya saja research. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan hipotesis dan tujuan, ya berarti kita lagi gitu mencari ya untuk mencapai suatu hal yang memang kita coba mendapatkan sesuatu yang baik ya untuk ya kesejahteraan dan juga untuk kemanfaatan ya bagi siapapun juga. Nah, eh, jadi memang riset itu adalah untuk melihat eh, apa namanya yang dilihat oleh orang lain dan yang memang belum dipikirkan oleh orang lain. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya, contohnya adalah waktu pandemi kemarin. Ya, kenapa tiba-tiba ada kejadian seperti itu? Apa yang melatar belakangnya? Itu bisa dijadikan satu studi atau sudah ada kejadian kemudian resiliensinya gimana? Ya, resiliensi kemudian juga efek post ya setelah terkena dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kita nanti menanggapi hal-hal tersebut ya sehingga ide-ide yang kita peroleh itu merupakan suatu ide-ide yang genuine ya original kemudian juga memiliki sesuatu yang memang ada keterbaruan kalau nanti ada kaitannya dengan akan dipublikasi. Kemudian juga ada kemanfaatan yang jelas ya, justifikasi dan juga relevansinya. Ya, sehingga memang kita mengetahui bahwasanya uh, kalau saya sering mengutip seperti ini, uh, ya memang kita fokus kepada inovasi itu baik untuk keadaan ke depan, tapi pastinya kita memerlukan suatu basic research yang memang akan digunakan untuk future innovations. Artinya sustainability itu juga harus dipertahankan. Ya, tidak hanya berfokus kepada sesuatu yang bisa misalkan menghasilkan suatu produk, kebijakan, metode dan sebagainya. Sesuatu yang memang kadang-kadang dari rasa ingin tahu saja, curiosity dan lain sebagainya, itu bisa menjadi suatu basic untuk sesuatu mendapatkan hal yang besar berikut. Ambil contoh adalah penemuan kalau di bidang kimia itu plasma. Plasma ditemukan 1900 dan pemakaiannya itu pada satu abad berikutnya. And who knows ya, kita tidak akan tahu. Jadi perkembangan-perkembangan ilmuwan yang sangat signifikan saat ini itu berasal dari basic research yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Ya, jadi itu yang memang kita harapkan. Jadi tidak hanya nanti mengurusi yang ada di hilir, hulu pun nanti pun harus kita kerjakan ya, agar memang nanti ada sustainability yang berjalan ya, yang memang akhirnya itu akan memperkuat ya atmosfer ataupun ekosistem riset ya di negara kita ini ataupun juga secara kecilnya di IPB. Nah, penelitian itu adalah bagaimana caranya kita mendapatkan suatu data atau informasi itu bukan bagaimana seharusnya ya jadi rely on dari pengamatan ya tidak ada manipulasi sesuatu yang dilakukan kalaupun melakukan manipulasi itu adalah dalam hal nanti perlakuan treatment yang kita berikan ya jadi memang dalam metode penelitian yang kita ini kan adalah bagaimana kita mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu ya yang memang kita sudah sepakati misalkan. Ya, sehingga nanti penelitian-penelitian yang kita hasilkan ini bisa menjadi penentu kunci ataupun sebuah apa namanya landasan bagi pemerintah, pendidikan, perniagaan ataupun industri sehingga demikian itu segala sesuatunya itu based on apa namanya kajian-kajian yang ada, riset-riset yang ada yang memang jadinya tidak sekedar asal omong ya, kemudian asal mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ya, sehingga based on policy itu nanti diambil berdasarkan dari apa yang sudah dikerjakan. Sehingga memang dalam meneliti itu kita harus jelas
tadi ya, justifikasi dan juga nanti relevansinya. Saya tidak akan memberikan terkait dengan definisinya, kita langsung saja bagaimana yang paling penting itu memperoleh ide penelitian. Mungkin saya bisa tanya kepada Mas dan Mbak dokter semua, sejauh ini ya, dalam mencoba untuk waktu misalkan saat melakukan pendidikan, ya, melakukan risetnya ataupun melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan penelitian ataupun riset itu bagaimana? Bagaimana kita mengambil ataupun menemukan ya sesuatu ide untuk kita teliti. Ya. Yang pertama itu keingintahuan, tapi keingintahuan ini kan juga tidak serta-merta memang, oh saya mau tahu ini, saya mau tahu itu. Nah itu kan juga apa, harus ada justifikasi kenapa kita mau melakukan hal tersebut. Ambil contoh misalkan, oh saya ingin menemukan bagaimana suatu metode ataupun cara diagnosis awal, misalkan early diagnosis dari suatu penyakit tertentu, misalkan demikian. Bisakah kita mendevelop sesuatu metode sehingga dia misalkan tidak akan menderita diabetes, hipertensi, ataupun uric acid, misalkan begitu, kelebihan maksudnya ya. Nah, sehingga dengan cara demikian kita akan bisa melakukan perlindungan ya, ataupun membuat ya cost untuk kesehatan itu bisa bisa lebih lebih apa turun ya, agar dengan adanya early diagnosis ini sehingga orang bisa melakukan berbagai macam prevention ya dan lain sebagainya untuk tidak mendevelop kepada suatu penyakit tersebut gitu. Nah, itu kan sebenarnya proses-proses yang demikian itu ada proses-proses yang memang pastinya apa ya Mas dan Mbak dokter pelajari semua kan ya, begitu ya, dalam dalam apa, dalam kedokteran ya seperti itu. Atau juga misalkan saja saat ini kan ada istilah precision medicine yang sudah digagas juga oleh Kemenkes misalkan. Ya, sehingga kalau saya sudah punya penyakit A, kena penyakit B, kemudian dok Mira kena penyakit B, tapi dok Mira itu sehat, apakah juga diberikan obat yang mungkin akan identik? Ya, katanya saat ini bergantung pula dengan kondisi yang sudah ada. Ya, sehingga dengan demikian itu, ide-ide yang seperti itu akan bisa menjadi sesuatu yang memang bisa kita kembangkan untuk berikutnya. Tidak usah khawatir misalkan, oh nanti tidak akan memperoleh dana dan lain sebagainya. Lihat saja, misalkan kalau untuk di kawan-kawan di kedokteran itu pasti akan mudah sekali, karena kalau menurut saya, kesehatan itu kan bukan sesuatu yang akan apa namanya akan apa turun dan lain sebagainya. Beda ya. Misalkan sekarang orang bilang nanoteknologi. Mungkin ke depan orang akan bilang pikoteknologi gitu ya. Jadi mulai apa ke depan itu akan sangat lebih lebih advance ya dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian timbulnya permasalahan yang ada ya dalam bidang kesehatan itu sangat sangat banyak sekali. Itu akan bisa menjadi sesuatu ide yang bisa kita kembangkan. Jadi menemukan ide penelitian ini ketika kita menemukan gap dalam pengetahuan yang ada saat ini atau pertanyaan yang belum terjawab dan itu menarik bagi kita. Ya, menarik bagi kita dan saat ini kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Ya, harus ada tim. Ya. Seingat saya kita masih satu tim ya, Dok Mira ya di Pelangsing ya, salah satu proyek dari Prof. Dia Iswanti dalam pengembangan obat herbal apa pelangsing gitu ya. Jadi itu salah satu bagaimana apa namanya membuat suatu tim. Ya. Nah ini mungkin juga Pak Dekan, Ibu Dr. Mira, karena teman-teman di kedokteran ini masih istilahnya fresh ya untuk sebagai dosen yang memang ini harus apa ada pengait ya, pengait dari para senior dan lain sebagainya, ataupun juga ada sesuatu kalau ada misalkan hibah internal dan lain sebagainya yang di IPB ataupun di FK-nya, sehingga itu akan membuat sesuatu rekam jejak bagi para apa namanya kawan-kawan ini. Sehingga dengan demikian itu bisa bisa membuat suatu rekam jejak yang apa namanya
rekam jejak yang baik, karena pastinya kalau ingin memperoleh hibah penelitian saat ini, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Ketut, rekam jejak itu akan menjadi poin tertinggi, ya, nilai tertinggi. Masih begitu ya Pak Ketut ya? Jadi apa namanya, kalau misalkan di apa hibah di Kementerian Kemendik Ya, Butristek gitu betul, ya, Rob. dan juga memberi hibah-hibah yang lainnya. Ya, gitu ya Pak Ketut ya? Ya, betul, rekam jejak. Makanya yang masih Ya, muda ini belum bisa nanti masuk ke langsung ke Bima. Harus ke dosen muda dulu ya. nanti. Oke, jadi perlu diberikan istilahnya apa namanya crash program ya, ataupun funding-funding yang mungkin bisa di-create ya untuk apa namanya Mas dan Mbak Dokter ini bisa ya apa namanya mempunyai tadi rekam jejaknya itu, atau dicantoli kepada senior-senior yang memang punya apa namanya punya rekam jejak yang sudah sangat baik gitu dalam nanti mengerjakan sesuatu, dan memang itu sesuai dengan passion, sesuai dengan expertise yang mau dikembangkan begitu ya. Jadi dengan demikian nanti dari ide-ide ini akan berkembang menjadi sesuatu yang expertise ataupun juga apa namanya rekam jejak yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi jangan takut juga Mas dan Mbak Dokter ya. Dulu saya masih ingat ya di tahun 2000 waktu pulang sekolah 2013 uh, berkeinginan waktu itu, karena saya juga mengerjakan banyak terkait dengan fingerprint analysis kalau di kimia analitik, jadi ke arah ada metabolomics, ada kali 5 proposal itu ya dengan menggunakan kata metabolomics itu tidak pernah nembus ya pendanaan gitu. Nah, jadi ini kadang-kadang juga bukan terkait dengan proposalnya tidak bagus ya Dok Mira ini. Kadang-kadang juga nasib bahwasanya ilmu tersebut apakah memang sudah menjadi hot topic ataupun orang belum sama sekali mengenal hal tersebut. Ya, karena juga pastinya kita juga tahu ya ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh para reviewers ya dalam melihat hal ini gitu. Ya, ini kadang-kadang kan dalam tanda kutip apa yang salah ya dengan proposal saya dan lain sebagainya. Ya, walaupun kita sudah mengikuti panduan, mengikuti workshop-workshop yang ada begini dan lain sebagainya, ya, tapi tetap bisa lolos. Atau juga mungkin saja ada beberapa hal-hal teknis yang memang kurang ya kita ikuti, ya, misalkan guidelines ya dan lain sebagainya tidak kita ikuti. Nah, memperoleh ide penelitian, saya lanjutkan kembali, ada common sense, observasi, mengidentifikasi problem, ask the expert. Nah, ini biasanya para senior begitu ya. Kira-kira ada nggak kebayang misalkan hal-hal yang memang future directions dari suatu penelitian di grupnya yang memang belum dilakukan ataupun belum ya tercapai ya dan lain sebagainya. Itu bisa juga kita nanti menjadi kembangkan. Kemudian juga dari riset-riset yang sebelum. Terkadang saya juga suka flashback, kira-kira dari riset yang sebelumnya itu apa kekurangan yang belum kita buat. Sehingga dengan cara demikian nanti kita bisa mengelaborasi hal tersebut ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan informasi apa yang belum kita ketahui itu, sehingga kita ingin membuktikannya ya untuk follow up studies ataupun juga improvement yang mau kita lakukan tadi. Misalkan bagaimana mendeteksi keberadaan suatu senyawa-senyawa tertentu yang toksik misalkan dalam suatu sampel darah secara cepat misalkan demikian, atau mengembangkan akurat pengukuran glukosa darah yang non invasif misalkan dengan menggunakan teknik-teknik yang tanpa mengambil darah, misalkan cukup menempelkan alat tersebut misalkan di kulit misalkan ya, ini kan cuma angan-angan ya, curiosity dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi itu ya, sehingga dengan demikian itu kita akan bisa mencari genuine new novel idea ya untuk riset kita, karena itu akan sangat penting sekali terutama nanti kaitannya kalau akan ke publikasi ya. Juga literatur pengetahuan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang sudah dilakukan orang lain itu juga harus kita lihat, karena kadang-kadang juga nanti ada istilahnya persaingan dalam kita meneliti itu. Mungkin saja di negara lain, di bagian lain itu sudah dikembangkan, tapi karena kita kurang dalam
mencari literatur kita tidak mengetahuinya sehingga itu menjadi suatu pengulangan saja ya, sehingga nanti akan sangat sulit kalau ingin dipublikasikan. Nah, justifikasi dan relevansinya ini yang memang juga harus kita yakinkan. Justifikasi itu berarti terkait dengan rasional penelitiannya. Yang terpenting itu adalah kenapa sih kita mau melakukan penelitian tersebut. Termasuk di dalamnya penjelasan desain metode yang akan dipakai dalam penelitian untuk membuktikan untuk kita bisa melakukan penelitian tersebut. Jangan sampai nanti juga dalam mendesain dan juga menggunakan metode itu ada sesuatu yang kurang tepat, ya, sehingga nanti akan dinilai tidak sempurna ya oleh reviewer yang sangat mengetahui, atau juga nanti kalau sudah mendapatkan hasil akan bisa menjadi komentar yang pedas mungkin dari para reviewer untuk tulisan publikasi ini. Kemudian juga relevansi ini akan sangat penting sekali agar memang dia bermanfaat secara ilmiah dan sosial agar memenuhi syarat sebagai relevansi. Ya, artinya memang ada kemanfaatan di situ. Kita melakukan sesuatu itu jangan sampai tidak bermanfaat. Bukan misalkan saja juga sekedar hanya disimpan ya di dalam perpustakaan, itu tidak juga sih. Artinya kita juga melakukan dalam bentuk publikasi kalau itu masih dalam tahapan yang memang hanya baru melihat visibility, hanya misalkan baru menginikan secara basic awal dan lain sebagainya, itu bisa menjadi informasi sumber bagi peneliti-peneliti berikutnya. Ya, nah, sehingga dengan demikian itu justifikasi dan relevansi itu akan menjadi penting. Yang pertama itu kenapa? Meyakinkan pemberi dana hibah penelitian. Karena kalau kita tidak punya alasan mengapa penting melakukan penelitian itu ataupun tidak ada kemanfaatan, ya itu pasti akan susah lembaga donor untuk memberi hibah penelitian tersebut. Kemudian juga dengan adanya ini kita dapat menulis artikel ilmiah yang baik. Selain juga nanti artikel ilmiah yang baik ini akan kita bisa tulis dengan baik jika kita punya data yang baik juga. Artinya dalam proses nanti dalam melakukan penelitian itu juga harus menjunjung tinggi etika dalam melakukan penelitian. Kalau dalam bidang kedokteran kan pastinya juga kalau mau melakukan uji preklinik, klinik dan sebagainya perlu ada informed consent ya, perlu ada ethics yang harus diikuti. Ya, sehingga itu jangan dilupakan. Even bekerja misalkan saja dengan menggunakan tumbuhan, baik di bidang apapun ya, mau di bidang pertanian, mau di bidang pangan dan lain sebagainya, saat ini juga sangat concern, benar nggak spesies yang kita gunakan itu merupakan tanaman tersebut, mempunyai identifikasi yang pasti jelas. Kadang-kadang juga ada jurnal itu meminta feature specimen dari tumbuhan sampel yang kita gunakan. Nah, itu kita harus penuhi sehingga nanti dalam melaksanakan penelitian itu kita juga harus melihat hal tersebut ya supaya memang tidak ada kekurangan ya saat kita nanti mau menuliskan. Kemudian memperoleh rekognisi saintifik dari komunitas ilmiah. Saya rasa kalau dokter punya masih ya Bu Mira ya punya pertemuan-pertemuan khusus yang harus diikuti ya, artinya perkembangan ya yang pertemuan ilmiah tahunan. Ya, pertemuan ilmiah tahunan dari IDI ya dan lain sebagainya, itu saya rasa merupakan himpunan atau organisasi profesi yang sudah sangat established ya, dan juga karena hal ini juga dengan mengikuti berbagai macam komunitas ilmiah dan lain sebagainya itu juga bisa memperoleh ide dan lain sebagainya ya, rekognisi saintifik dan seterusnya. Nah, kemudian juga memperoleh penerimaan dari publik. Ya, artinya apa yang kita kerjakan itu memang sesuai dengan tingkat keakuratan, tingkat ketelitian ya, dan juga keberlangsungan dan lain sebagainya yang sudah sangat baik. Nah, dalam merencanakan penelitian itu juga kita memang harus jujur ya, harus jujur apa kekuatan kita, apa kelemahan. Maksudnya apa? Jangan sampai misalkan seperti saya. Sebagai orang kimia analitik, tiba-tiba saya mau melakukan propose penelitian itu adalah yang berujung kepada sintesis senyawa. Itu nggak tepat, karena saya tidak punya rekam jejak di situ, atau saya lemah di situ. Ya, artinya kita memang harus percaya diri, tapi juga tidak over kepedean. Ya, bahwasanya kita bisa, misalkan dari yang bidang farmakologi, misalkan kemudian bekerja untuk yang bidang
tentang kesehatan masyarakat ataupun sebaliknya dan seterusnya gitu. Karena saya melihat kalau di Indonesia itu masih ada istilah yang banyak kita sebut palu gada, ya kan? Apa lu mau gua ada gitu ya. Jadi itu juga tidak mencerminkan ya expertise ataupun tidak mencerminkan apa namanya yang ditekuni ya rekam jejak yang ada dan lain sebagainya. Jadi ketahui kekuatan kita dan kelemahannya. Kalau kita misalkan mau mengajukan itu secara tim in multidisiplin ataupun interdisiplin, ya kita berarti harus mengajak orang lain. Misalkan dalam mengembangkan obat herbal, ya pasti di situ harus ada apa? Ya, dokter, farmasis, perlu kimia nggak? Perlu biologi nggak? Ya, perlu misalkan dari agronomi nggak? Kalau nanti memang ke arah bahan baku terstandarnya. Atau kalau mau sampai komersialnya perlu orang ekonomi nggak? Misalkan begitu. Atau orang bisnis nggak? Seperti itu. Jadi memang kita bergantung kepada tujuan penelitian yang mau kita tetapkan tadi. Nah, berikutnya adalah berpikir global, memahami posisi penelitian Anda dalam level global. Ya, karena kalau mau menuliskan di high impact journal, ya memang ini harus menjadi poin penting. Ya, kita tidak bisa hanya memikirkan secara level nasional saja. Ya, walaupun juga di awal-awal ya is okay, no problem. Misalkan kita melihat masalah-masalah yang ada secara nasional. Tapi kadang-kadang kalau itu memang hanya berlaku di nasional, itu kalau menuliskan di jurnal internasional itu akan apa? Akan lebih sulit ya dalam menembus accepted-nya ya. Karena memang mereka pasti juga akan meminta sesuatu yang bersifat global ya. Kemudian dapatkan informasi tren penelitian dalam bidang Anda, topik yang hot, permasalahan terkini, isu yang harus ditangani. Kemarin waktu pandemi, ya COVID-19 itu akan menjadi sesuatu yang sangat relevan ya, dikembangkan, sangat mudah sekali kita membuat ataupun diterimanya publikasi artikel yang kita buat dan seterusnya. Tapi setelah ini apa? Ternyata yang diminta itu adalah terkait nanti dengan resiliensi, misalkan setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Long term COVID effect, itu juga bisa kita pelajari ya sebagai salah satu ide yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk penelitian kita. Nah, pertimbangkan juga dengan baik dua poin penting tadi dalam merencanakan penelitian, justifikasi dan relevansinya, dan tolong miliki visi yang kuat dan tata laksana waktu yang baik dalam penelitian kita. Pantau itu data, pantau itu juga dalam kalau kita misalkan menggunakan ataupun dibantu oleh orang lain dalam menghasilkan data. Ya, kita tidak serta-merta percaya karena repeatability, keterulangan ataupun ketertiruan, reproducibility suatu data itu akan sangat dipentingkan sekarang. Walaupun memang kalau dalam pengujian-pengujian yang bersifat klinik, kadang-kadang itu juga banyak hal yang mungkin karena kurangnya kita adanya melakukan penetapan-penetapan awal, kriteria-kriteria dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menghasilkan data yang tidak terlalu baik. Nah, itu hal-hal itu dalam kita mendesain, kita menggunakan metode, itu harus dipikirkan dari awal. Ya. Nah, ini hanya beda saja antara basic dengan applied. Kalau kita curiosity driven berarti ke arah basic, kalau problem based itu berarti ke arah applied. Saya kira sih tidak perlu saya jabarkan dengan detail. Nah, kemudian kita juga tahu bahwasanya jenis historisnya, nah karena kita ada di bidang life sciences, kebanyakan mungkin kita akan melakukan yang eksperimental. Ya, apa yang akan terjadi? Ya, kalau historis dengan deskriptif, saya rasa mungkin kalau yang memang akan terkait bidang-bidang yang secara sosial kemasyarakatan, ya, untuk hal tersebut. Nah, saya langsung saja ke penelitian eksperimental, ya, yang deskriptif tidak saya ini kan. Nah, kalau untuk yang eksperimental ini adalah bagaimana mengungkap pengaruh satu atau lebih faktor terhadap kondisi kelompok atau situasi. Nah, kalau nanti kita ada kaitannya dengan pengukuran suatu hal, aktivitas biologis, ataupun juga ada pengujian di hewan, manusia, dan seterusnya, kontrol itu akan sangat penting. Ya, kontrolnya nanti juga harus dilihat, kontrol positif, negatif, ya, dan lain sebagainya, perlu atau tidaknya. Jangan sampai nanti karena duitnya kurang dibuang aja deh, padahal itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan agar kita tahu bahwasanya kalau kita ingin mengecek suatu perubahan, ya perubahan itu karena memang akibat misalkan kita menambahkan
suatu bahan tertentu dalam pengujian tersebut, ya. Bukan karena kita kurang kontrol, kita kurang yang lainnya, begitu. Sehingga memang desain ini juga akan sangat harus diperhatikan. Dan perlakuannya pasti sangat terkendali yang kita lakukan kalau untuk yang eksperimental, peubah bebas versus peubah tak bebasnya juga harus ditentukan. Ada juga nanti konsep kausasi ya, sebab akibat. Kalau nanti kita ingin memperlihat perlakuan-perlakuan yang kita berikan itu, apakah akan memberikan efek yang bagaimana? Apakah hubungannya satu per satu, dua peubah satu efek, hubungan banyak peubah satu efek, ya, dan seterusnya. Sehingga ini nanti juga dengan kita melakukan banyak yang ya tadi ya perlakuan, kontrol dan seterusnya, jangan lupa ya pastinya juga kita harus menerapkan kaidah-kaidah statistik ya untuk nanti pengolahan data yang kita peroleh. Nah, kaidah-kaidah statistik ini juga nanti harus diperhatikan terkait nanti juga data-data yang kita dapatkan itu apakah memang memiliki ketelitian dan juga keakuratan yang baik ya. Nah, ciri-cirinya kalau untuk yang eksperimental yang sering kita lakukan itu adalah ada unsur manipulasi, maksudnya perlakuan, ya, pengamatan pada kondisi terkendali dan umumnya terbatas pada kasus yang sempit, ya, sehingga memang nantinya kalau hanya ingin melihat keaktifan ya suatu tumbuhan dan lain sebagainya itu ya memang kita hanya berfokus pada itu saja, ya, tidak misalkan kan kalau dia sebagai antioksidan apa kita awalnya itu cek langsung itu ke manusia atau ke hewan, gitu. Enggak juga kan. Biasanya kan nanti ada in vitro dulu, ya, baru kemudian naik dan lain sebagainya. Sehingga yang demikian itu perlu kita pahami dengan baik. Nah, kemudian juga rancangan eksperimen, ya, bagaimana nanti kita memilih desain eksperimen yang seperti apa. Jangan sampai juga nanti memilih eksperimental design yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan perlakuan-perlakuan yang sudah kita mau tetapkan. Ya, karena statistik ini orang bilang ada sesuatu yang memang bisa dimanipulasi gitu ya. Dan kadang-kadang suka menipu. Karena apa? Ya, mau datanya itu bagus, mau jelek, dia bisa ngolah gitu. Dan makanya kita harus yakini bahwasanya kalau kita misalkan ada banyak perlakuan dan lain sebagainya, ya yakini bahwasanya perubahan itu akibat perlakuan tersebut ya dengan kita memperhatikan kontrol-kontrol yang kita punya. Ya. Jadi rancangan eksperimen itu banyak ya, ada satu faktor, pasangan, dua faktor, dan seterusnya. Jadi bergantung nanti mau yang seperti apa. Ambil contoh kalau misalkan untuk pengujian preklinik, klinik ya, ataupun toksisitas dan seterusnya itu jadi berapa jumlah hewan, kemudian berapa misalkan kriteria-kriteria yang lain, apakah bobotnya harus sama dan lain sebagainya, itu juga nanti akan menjadi hal yang harus kita perhatikan dalam merancang eksperimen tersebut. Nah, dalam mengumpulkan data itu juga artinya nanti kita saat menuangkan itu di dalam proposal itu, metode-metode yang kita gunakan itu memang nanti akan menghasilkan data yang memang sesuai dengan perlakuan fakta apa yang ada di dalam lapangan, laboratorium, atau pelaksanaan penelitian yang kita lakukan. Karena apa? Data ini kan nanti akan diolah dan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Pengolahan data ini, menganalisis, mengolah, menafsir itu, ya tergantung nanti kita mau menariknya secara inference, prinsip, atau generalisasi. Ya, kaitannya juga nanti antar kriteria yang sudah kita coba ukur, itu juga nanti harus diperhatikan. Jadi tidak merupakan satu bagian yang terpisah-pisah. Ya, jadi dalam kita nanti menuliskan di proposal juga itu bukan merupakan satu bagian terpisah. Kalau bisa kita informasikan bahwasanya nanti ini kami akan menganalisis keterkaitannya dengan A, B, atau X dengan Y, dan seterusnya, itu akan sangat penting juga. Artinya kita memang siap dalam mengumpulkan data itu bahwasanya nanti ya tadi ya dengan tingkat ketelitian ataupun keakuratan yang baik. Dan juga memilih instrumennya yang sahih dan juga yang handal. Ya, kalau perlu misalkan secara kuantitatif analisisnya berarti harus punya standar dengan kemurnian berapa, ada pembanding dan seterusnya. Instrumen yang sahih ini seperti ini, misalkan saja kalau di kimia itu kan ada dua peralatan nih untuk kromatografi, ada liquid kromatografi, ada gas kromatografi. Liquid itu hanya untuk yang non volatil, gas kromatografi hanya untuk yang volatil.
Kalau yang non volatil mau dicek dengan GC itu bisa, tapi kita harus melakukan reaksi derivatisasi untuk dia dibuat menjadi volatil. Jadi misalkan jangan dihantam langsung yang volatil itu dicek dengan GCMS, ujung-ujungnya apa? Yang tercek itu nanti hanya asam lemak, ya, kemudian juga senyawa-senyawa kecil yang memang itu mudah diuapkan. Ini banyak loh kejadiannya, apa namanya, kesalahan-kesalahan dalam memilih instrumen itu tadi untuk menerangkan, untuk mendapatkan data yang memang nanti mendukung dari hipotesis ataupun yang tujuan yang sudah dikembangkan. Nah, kemudian juga kita mengetahui bahwasanya kadang-kadang ada penelitian yang berdasarkan sumber data, terutama bisa juga nanti melakukan yang namanya meta-analisis, gitu ya, ataupun kita juga apa namanya melakukan menganalisis data-data yang sudah dihasilkan dari berbagai macam pihak, dari BPS kah misalkan, Badan Pusat Statistik, ya, ataupun data-data yang lainnya. Ya, sehingga memang nanti juga data ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan kalau dihasilkan dengan penggunaan hewan coba, manusia dan lain sebagainya, uh, informed consent, kemudian etik dan lain sebagainya harus dipenuhi, itu jangan lupa. Ya, sehingga dengan demikian nanti data yang kita sudah dapatkan itu bisa terpublikasi dan memenuhi kaidah etik yang sudah ditetapkan. Nah, instrumen penelitian itu karena kita juga punya penelitian ada yang namanya kualitatif dan kuantitatif, ya, kuesioner, wawancara, pengamatan dengan panca indera, pengujian, pendaftaran, alat mekanis dan seterusnya itu. Nah, karena kita di Life Sciences itu biasanya kita banyak menggunakan alat mekanis misalkan, kecuali kalau yang di bidangnya ada dalam kesehatan masyarakat yang memerlukan pengetahuan dari masyarakat, misalkan terhadap suatu polisi tertentu atau kebijakan tertentu atau penggunaan sesuatu dan lain sebagainya, ya kita bisa menggunakan tadi, ya. Nah, yang terpenting itu adalah sahih dan andal yang kita gunakan itu tadi. Hasil selalu utama, artinya dia reproducible. Kalau saya melakukan penelitian, kemudian misalkan saja Pak Ketut mau mengulangnya kembali, itu harus menghasilkan sesuatu yang mirip. Ya, kalau sama sih nggak mungkin juga, gitu ya, karena tiap-tiap instrumen itu kan juga nanti akan memberikan respon yang bisa berbeda. Nah, kemudian berdasar kerangka konseptual atau apa yang ingin dicari, ya, dan juga kumpulkan data yang relevan. Data yang terkumpul ini dapat menguji hipotesis ataupun menjawab pertanyaan penelitian yang sudah kita coba ajukan, riset question-nya itu tadi. Dan jangan lupa bebas dari bias. Misalkan kalau kita penelitian yang kualitatif dengan menggunakan kuesioner wawancara itu mengarahkan jawaban, jangan. Ya. Nah, kemudian juga kalau pakai kuesioner pertanyaan tidak rancu jika menggunakan alat mekanis, ya, artinya model terbaik dan mutakhir yang dipunyai. Nah, jangan lupa Mas dan Mbak dokter ini kan di belakang itu ada Advanced Research Laboratory, ya, yang memang berisi alat-alat canggih yang ada di IPB. Dan ke depan itu insya Allah akan banyak dipenuhi sehingga itu akan menjadi apa namanya modal, ya, yang diberikan oleh IPB kepada kita semua di sini untuk melaksanakan riset agar memang nanti mendapatkan data yang baik sehingga bisa kita tuliskan di high impact journal. Nah, kalau ini adalah urutan dalam penelitian itu, bagaimana nanti kita juga dalam membuat proposal, ya. Jadi menentukan masalah, mencari apa ide dan lain sebagainya. Kenapa kita harus melakukan penelitian itu? Kemudian kita coba bangun hipotesisnya. Penelusuran pustaka terbaru, ya, kalau bisa usia 10 tahun, tapi kalau saya pribadi kadang-kadang suka membatasi tidak lebih dari 5 sampai 6 tahun. Agar apa? Saya nggak akan terlalu pusing-pusing amat nanti kalau mau dibuat menjadi artikel ilmiah. Tinggal menambah updating dari literatur yang lainnya. Karena kalau misalkan kita milih sekarang ini 2023, kita akan membuat proposal. Kalau didanai 2024, pelaksanaan setahun misalkan ditulis 2025. Nah, kalau saya mengambilnya dari 2013 kan di 2025 sudah lebih dari 10 tahun. Ya, sehingga biasanya saya suka membatasi paling tidak 5-6 tahun saja, ya, agar memang nanti kita tidak terlalu banyak mengubah, tinggal menambah info-info yang lainnya yang memang mendukung dari penelitian kita. Baru kemudian kita merancang kajian,
kajian itu misalkan metodenya gimana, pakai instrumen apa, mengumpulkan datanya bagaimana, dan jangan lupa nanti kalau sudah didanai penelitiannya itu logbook harus lengkap, ditulis lengkap. Karena ini akan menjadi storyline dalam kita melakukan penelitian. Kalau nanti ada sesuatu yang memang harus ditelusuri. Kalau nanti kita saat menuliskan artikel ilmiah, ada reviewer yang berpendapat sepertinya kurang tepat kalau Anda menggunakan ini dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita telusuri dari logbook. Dan logbook ini adalah kelemahan dari kita dalam menyiapkannya. Ya, termasuk saya pribadi sampai saat ini juga logbook ini memang masih saya percayakan kepada para asisten, tidak saya cek, tapi paling tidak nanti dalam melihat data secara keseluruhannya itu harus cek, kalau ada masalah baru kita telusuri dari via logbook ini. Logbook ini akan menjadi sangat penting sekali. Ya, saya juga menekankan ini kepada mahasiswa bimbingan untuk logbooknya itu memang ditulis day by day kalau dia bekerja tiap hari, atau pada saat dia bekerja apa yang dia lakukan, apa kejadian yang ada di situ. Ya, itu akan menjadi sumber ya kita dan membantu kita juga nanti dalam membahas kalau nanti ada hasil kita itu yang memang tidak inline dengan yang ada pada umumnya. Nah, kemudian juga menganalisis data, menentukan implikasi dan simpulan dari temuan, dan baru kemudian membuat rekomendasi untuk penelitian lanjutan kalau nanti kita akan mengajukan ke proposal berikutnya. Nah, kalau untuk menyiapkan naskah publikasi tidak seperti ini, urutannya dalam menjalankan penelitian agak berbeda. Ya, mungkin nanti kawan-kawan nanti kalau sudah punya data yang mungkin bisa diinformasikan lagi ya bagaimana menulis artikel yang baik. Saya kira di Kasra itu sudah punya banyak program ya untuk di IPB terkait dengan hal tersebut. Nah, dalam rancang kajian itu, jadi memilih masalah yang tepat, membangun hipotesis, menulis pustaka, dan baru kemudian menentukan metode yang akan digunakan. Populasi, instrumen, pembanding, penarikan sampel, pengolahan data secara statistik, serta penyajian datanya itu harus yang semenarik mungkin. Bukan berarti nanti kita memanipulasi ataupun mengarang-arang data, tidak gitu ya. Kadang-kadang juga nanti statistik itu memberikan sesuatu hal yang baru kadang-kadang. Maksudnya adalah point of view yang lain, sudut pandang yang lain, dengan penggambaran-penggambaran heat map, dengan penggambaran-penggambaran pengelompokan dan lain sebagainya itu akan sangat bisa memberikan informasi yang lebih informatif. Ambil contoh misalkan bagaimana kita mengelompokkan yang sakit dengan yang tidak sakit, misalkan male, female, obes, non obes gitu ya, misalkan seperti itu. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan ya. Malah kadang-kadang gara-gara pengolahan secara statistik itu orang akan terkesima, oh iya ternyata memang dia berbeda dan dikonfirm itu dengan statistiknya. Nah, dalam kita juga menjalankan penelitian itu juga kita menggunakan prinsip metode ilmiah, pengendalian secara ketat, objektivitas, pengaturan sistematik, dan juga standar kecermatan yang harus kita gunakan. Ambil contoh, pastinya kalau untuk yang kuantitatif kita harus melakukan pengulangan karena kita ingin melihat apakah data kita itu sebarannya bagaimana, variansnya bagaimana, keseragaman datanya bagaimana, apakah yang kita lakukan itu tepat, teliti, akurat atau tidak. Nah, ini akan dibuktikan dengan tadi ya, berapa kecermatan standar yang kita gunakan secara statistiknya. Nah, kita ke masalah penelitian. Ya, dalam kita menentukan masalah penelitian ini, bagaimana nanti situasi yang penting, membingungkan, menantang, baik yang nyata ataupun yang artifisial, yang pemecahannya memerlukan pemikiran yang tepat. Nah, situasi yang membingungkan ini sesudah situasi itu diterjemahkan menjadi satu atau beberapa pertanyaan, itu bisa menentukan arah pertanyaan berikutnya. Ya, jadi unsur-unsur masalah penelitian itu bisa why, what, where, when, who, and from whom. Jadi why-nya itu adalah tujuan ataupun maksud dari kita meneliti. Apa sih? Misalkan saja kalau saya, daun sirsak itu secara penggunaan tradisionalnya orang banyak menggunakan sebagai anti kanker. Nah, kalau itu dilempar langsung kepada para dokter, kan pasti perlu apa? Mana? Pembuktiannya mana? Oke, ada kok misalkan
ekstrak ininya dia terbukti bisa bisa membunuh ataupun menghambat. Oke, pasti nanti akan aja pertanyaan berikutnya, senyawanya apa? Senyawanya apa? Nah, sehingga kita dari situ bagaimana secara komprehensif menemukan tadi. Nah, setelah menemukan senyawa juga kadang-kadang nanti ada muncul pertanyaan yang lainnya. Bagaimana mekanisme dia bekerja? Kemudian apakah dia harus punya kawan ya untuk bekerja menimbulkan efek sitotoksik tersebut misalkan demikian. Atau apakah dia juga berpengaruh terhadap sel sehatnya? Ya. Atau dia setelah kita konsumsi berapa lama sih dia menimbulkan efek itu? Atau kalau dia terlalu long term penggunaannya, di konsumsinya apakah ada efek lainnya? Nah, hal-hal yang demikian itu ya tadi ya, problem-problem itu bisa kita turunkan itu menjadi sesuatu yang memang akan mau kita teliti, permasalahan penelitian yang mau kita teliti. Ya. Nah, terkait dengan apa itu berarti materi atau topik akan diteliti, di mana tempat penelitian akan dilakukan, kapan, ya, kemudian populasi mana yang mau kita ini. Kalau itu akan terkait dengan penelitian yang terkait dengan masyarakat. Ya. Nah, memilih topik penelitian, nah ini akan sangat penting sekali dan juga nanti akan terkait dengan apa? Akan terkait nanti dengan kita juga kira-kira judulnya apa ya yang eye catching. Ya, jadi biasanya kita harus yang original, inovatif, atau mengandung unsur kebaruan, aktual dan mutakhir, up to date. Saat ini misalkan dalam bidang penyakit, ya tadi sebelum saya sebutkannya ada yang early diagnosis, ada juga untuk pengobatan atau juga untuk prevensi, atau juga misalkan untuk kalau kaitannya nanti dengan functional food, nutraceuticals ya, functional drinks ya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang akan menjadi target kita? Dan itu apakah memang sedang berlaku ataupun banyak dilakukan di dunia penelitian? Atau ada sesuatu yang memang orang sudah melakukan itu tapi di kita belum, atau sampel yang ada di Indonesia itu belum, misalkan. Sehingga dengan demikian itu akan menjadi kekuatan dari proposal nanti yang akan kita tulis. Nah, memilih topik ini juga merupakan hal yang penting bagi pengembangan ilmu dasar maupun yang terapan. Plus juga saya kira ini masih masih apa namanya istilahnya yang mau berkembang ya, Dok Mira. Jadi ini juga awalan ya bagi Mas dan Mbak Dokter sesuai dengan pendidikan yang sudah ditempuh. Nah, kemudian ingin nanti expertnya akan di yang mana bidang. Sehingga dari situ nanti dalam melakukan penelitian itu juga ada path ataupun track yang mau ditekuni. Kalaupun nanti ada jalan-jalan kecil, ya is okay, no problem. Itu adalah sesuatu yang kita bantu untuk orang lain, misalkan demikian. Tapi bukan menjadi jalur utama yang kita kembangkan. Ya. Nah, kemudian juga dalam memilih topik penelitian ini memungkinkan untuk diuji, kemudian juga pastikan bahwa topik yang dipilih cukup kuat dan menarik, dan juga tidak terlalu luas, namun masih mengandung informasi yang cukup untuk menulis satu paper yang utuh dan lengkap. Jangan papernya nanti adalah paper salami yang dipecah-pecah hasil penelitiannya. Kalau itu kita bisa tuliskan secara utuh dan lengkap, tuliskan secara utuh dan lengkap, karena itu akan lebih bermakna. Nah, kemudian tentukan topik mana yang dapat didukung dengan banyak bahan publikasi. Itu dari situ nanti kita akan bisa memilih sendiri, dipilih oleh kita sendiri, minat kita, spesialisasi kita nantinya, kompetensi yang sudah kita punyai, kemudian juga kemampuan kita dalam membiayai, dan maksudnya nanti kita memperoleh funding dan seterusnya, dan dapat diteliti dan dapat dikelola. Tersedia, dapat diakses, data memenuhi standar, kecermatan, objektivitas, verified, hipotesis yang dibangun dapat diuji, peralatan juga tersedia, dan memberi data yang sahih dan dapat dipercaya. Nah, problem terbesarnya pasti kalau di Indonesia, karena itu hampir semua kita rasakan, itu adalah peralatan tersedia. Karena tidak semua instansi, baik itu universitas, baik itu juga nanti instansi penelitian dan sebagainya, itu mempunyai peralatan-peralatan basic yang sama, misalkan begitu.
ya. Jadi dengan demikian tuh harus ditopang, mudah-mudahan sih ya FK IPB itu akan bisa mempunyai sesuatu yang seperti di apa UI ya, Dok Mira ya, IMERI ya. Jadi itu kan sudah sangat-sangat established ya dari situ. Jadi mungkin nanti ke depan juga apa namanya pengembangan-pengembangan itu di IPB juga bisa kita lakukan ya untuk hal tersebut. Untuk pemenuhan tadi ya rasa ingin mengetahui suatu yang terjadi ataupun juga berdasarkan problem base yang ada. Nah, juga topik ini harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, ya. Jangan juga nanti overtime. Kemudian juga penting dan relevan pada saat dan situasi sekarang dan menjadi minat umum, bersifat praktis dan dapat dilaksanakan, pemikiran harus dengan kritis dan serius untuk memecahkannya. Kemudian juga harus bermanfaat bagi perbaikan mutu kehidupan manusia. Ya, satu lagi ya ini, ya, sebagai dosen kan ya, uang, kenaikan pangkat, jabatan, spesialisasi, kompetensi, keterampilan, kerja profesional, prestis, reputasi, serta kepuasan intelektual dan minat kita. Nah, kemudian juga jangan lupa pertimbangkan bahaya baik fisik, sosial, ataupun hukum, terutama nanti kalau bekerja dengan objek-objek seperti hewan, manusia, ya, yang terkait memang sangat rentan konflik, ya, dan seterusnya. Itu juga nanti harus kita perhatikan. Nah, ini bagaimana saya coba informasikan memperoleh suatu ide penelitian. Ini mungkin saya contoh dari yang saya punyai saja. Ini waktu itu ide ini berasal dari keynote speaker ya yang saya ikuti waktu seminar Pokcanastoy di Solo. Jadi dia bilang bahwasanya B2P2TOOT ya di Tawangmangu itu lagi perlu meniran untuk di rumah hortus medicusnya, ya rumah pengobatan tradisionalnya yang menggunakan jamu. Nah, tapi karena mungkin meniranya saat itu sedang menipis di sana, akhirnya ada yang memberikan daun petai Cina, ya Leucaena leucocephala. Nah, ini kan dua tumbuhan yang berbeda, satu kecil, satu gede, gitu ya. Walaupun secara bentuk daunnya hampir mirip, kalau misalkan dilihat. Nah, kalau kita sudah selorotkan dari tangkainya itu, kita tidak akan mengetahui apakah dia petai Cina ataupun dia menirang kalau dicampurkan. Sehingga kita perlu menemukan metode identifikasi. Kita kembangkan itu dengan UV-Vis dan kombinasi dengan chemometrics. Nah, kita dapat bisa membedakan kedua jenis tumbuhan tersebut, sehingga untuk preventif dari pemalsuan bahan baku Phyllanthus neruri dari Leucocyna leucocephala dengan menggunakan spektrum UV-Vis saja. Nah, ini dari skripsi mahasiswa S1 kimia bimbingan saya ya, terpublikasi di Science Malaysiana itu level jurnalnya Q2. Ya. Ini skripsi ya, Mas dan Mbak Dokter, jadi jangan khawatir dari skripsi pun bisa kita tulis loh sebenarnya, asal kita punya kekuatan itu tadi, melihat gap, melihat sesuatu yang belum dilakukan oleh yang lain. Nah, kalau ini adalah berdasarkan dari hanya curiosity saja. Jadi waktu itu kenapa sih Sambiloto itu kok orang bilang harus menggunakannya adalah herba? Herba itu berarti kan batang dengan daun. Ada apa sih? Memang ada perbedaan antara batang dengan daun, distribusi komponen kimianya, senyawa aktif gitu. Nah, ternyata ada perbedaan, tapi memang tidak terlalu jelas, tidak terlalu apa namanya besar sekali sebenarnya karena skalanya skala kecil 0,0, 0,01. Jadi sebenarnya distribusi senyawa di daun dengan batang sambiloto itu sama. Sehingga mungkinlah di situ timbul gunakan herba saja. Jadi nenek moyang kita dahulu itu sudah pintar ya sebenarnya. Jadi memang dengan demikian kita bisa menggunakan itu untuk herbal. Ya. Kalau yang ini adalah berdasarkan studi literatur karena kita nggak menemukan adanya metode simultan untuk menganalisis curcuminoids dan santorizol. Belum ada sama sekali. Setelah dicek belum ada, ya sudah kita lakukan dan berhasil kita kembangkan metode tersebut. Ini tesis dari mahasiswa S2 bimbingan ya di publikasi di Taylor Francis ya. Nah, ini adalah gara-gara nonton TV investigasi dulu. Investigasi itu kan acara
adanya pemalsuan, adanya oplosan ya dan sebagainya. Jadi waktu itu ada informasi cabai itu dicampur dengan rodamin, ya suatu zat karsinogenik ya untuk mencampurkannya di bubuk cabai. Sehingga waktu itu ya saya meminta kepada mahasiswa bimbingan S1 ya untuk mengerjakannya, bimbingannya Bu Etis ya, saya membimbing kedua. Kita mengembangkan sama seperti yang di awal tadi ya, bagaimana kita mencoba autentikasi dari chili powder ya, bubuk cabai ya dari synthetic dyes yaitu rodamin. Dan kita berhasil untuk membedakannya. Nah, kalau ini adalah kita ingin melihat apakah ada keterkaitan ya hubungan antara level fenolik dan melanoidinnya itu terhadap antioksidan aktivitas dari kopi robusta dan arabica jika dipanggang dengan suhu yang berbeda menghasilkan green coffee, green light dark medium dark ya. Jadi ada roasting degree yang berbeda. Bagaimana profil dari metabolitnya sehingga itu nanti akan bisa membedakan dari level aktivitas antioksidannya. Ya, jadi rasa ingin tahu, kemudian juga ini kebutuhan dari industri sebenarnya. Waktu itu saya diajak Prof. Nuri Andarwulan ya untuk membimbing Fakih Kurniawan ya karena memang ingin melihat perbedaan tadi roasting degree terhadap profil fenoliknya karena nanti kaitannya dengan level aktivitas antioksidan. Nah kalau ini adalah membedakan saja antara bekatul dari beras merah dengan beras putih ya karena ada ketermungkinan dia dicampurkan karena beras merah itu kan lebih mahal ya jadi minyak bekatulnya lebih mahal juga harganya dibandingkan dengan beras brand yang putih ya yang putih jadi sehingga kita kembangkan metode untuk autentikasinya dan ini mahasiswa S2 alhamdulillah terpublikasi di jurnal Q1 ya, bergengsi kalau untuk di bidang pangan. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang saya kembangkan di tahun 2019, hasil dari kolaborasi dengan ITB UGM Unair, waktu dari RKI, ya, Riset Kolaborasi Indonesia. Jadi kita melihat secara keseluruhan dari Androcrapis paniculata, kalau dia ditanam 2, 3, 4 bulan, kemudian juga dari various locations, kita ingin melihat profil metabolit, juga logam, kemudian kita cek dengan LC-MS, dengan UV-Vis, dan inhibisi alfa-glukosidase, sehingga nanti kita akan mendapatkan standardized atau bahan baku yang terstandar ya dari A. paniculata itu yang seperti apa, harus dipanen 2, 3, atau 4 bulan. Dan bagaimana nanti penyiapannya, pengeringannya, dan lain sebagainya. Nah itu nanti supaya nanti kita mendapatkan protokol standarisasi untuk penyiapan bahan baku Sambiloto. Ini kaitannya nanti penyiapannya dia sebagai untuk herbal anti diabetes misalkan demikian. Nah ini salah satu contoh proposal penelitian ya yang bisa kita cobakan. Nah jadi nanti Mas dan Mbak Dokter kalau membuat proposal penelitian diagram penelitiannya pun supaya lebih menarik itu ada gambar-gambar ya Mas dan Mbak begitu. Jadi dengan demikian tuh kita tuh mempersiapkan dengan baik gitu loh dalam hal menuliskan ya. Jadi hal-hal yang demikian juga nanti harus ya hal-hal yang teknis seperti ini juga diperhatikan. Nah, judul penelitian juga nanti harus kita lakukan ataupun pilih dengan baik, eye catching dan seterusnya. Ya, contohnya seperti ini. Memang kalau yang di sini nggak ada masalah sih, tapi kalau yang di bawah itu kita bisa lebih jelaskan, itu akan bisa orang yakin, dia mau mengerjakan itu. Kalau yang di atas pengaruh suhu terhadap polimerisasi akrilonitil, apaan nih? Nggak jelas ini, masih sangat general. Sehingga yang general ini juga jangan kita jadikan judul ya, kita harus memilih kira-kira mau yang apa ya, mau juga menggambarkan apa yang mau kita kerjakan. Ya, jadi judul memang ada kata kunci, tapi tidak mesti memuat lokal, populasi, ataupun periode. Kemudian juga harus cukup luas untuk mencakup semua segi materi yang dikaji. Jadi judul itu mencerminkan apa yang diharapkan akan ditemukan dalam laporan.
Singkat jelas, kalau untuk proposal ada kata analisis, studi kajian, is oke. Tapi kalau dalam artikel tidak ada kata ini akan lebih baik. Nah, jika riset sudah selesai dan temuan sudah jelas, bisa beri judul yang lebih menarik dalam artikel ilmiahnya misalnya. Nah, kemudian apa yang ada dalam proposal? Pendahuluan. Uraikan masalah secara faktual, gagasan untuk mengatasi masalah. Argumentasi, pentingnya penelitian ini sangat penting, itu kenapa? Itu harus kita jabarkan. Langsung pada inti persoalan, jangan nanti terlalu melebay-lebaykan dengan berbagai macam hal gitu ya. Misalkan, kita mau mengecek tentang efek dari long term COVID misalkan. Nah, itu cerita dulu COVID-19 adalah, orang kan udah semua tahu itu ya. Jadi dengan demikian tidak terlalu berlebih-lebihan. Cukup nanti memang langsung saja kita ingin mengecek efek itu tadi bagaimana dan apa yang mau kita cek. Apa yang mau kita nanti jadikan solusi dan lain sebagainya. Sehingga itu akan menjadi sesuatu kekuatan ya dari apa proposal yang kita buat. Biasanya tulis dalam beberapa paragraf saja. Nah, kemudian jangan lupa nanti ada juga perumusan masalah yang harus kita sampaikan, uraian singkat tentang masalahnya apa, pendekatan untuk menjawab hal tersebut, dan hipotesis jika ada yang mau diujikan, dugaan yang akan dibuktikan, kemudian definisi asumsi lingkup penelitian, dan permasalahan ini bukan selalu dengan kalimat tanya ya. Artinya memang nanti kita bisa jabarkan saja bahwasanya kita akan melakukan hal ini karena ada permasalahan apa dan kemudian kita akan membuktikannya dengan yang seperti apa. Nah, ini biasanya merumuskan masalah itu harus dirumuskan sebelum melakukan penelitian. Tidak harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, mengandung satu makna. Jawaban atas setiap pertanyaan spesifik dapat dicari tanpa mempertimbangkan pertanyaan lain, dan setiap pertanyaan spesifik itu harus didasarkan pada gejala ataupun fakta yang ada. Panduannya misalkan asumsi dasarnya, kenapa penelitian kita itu penting? Kenapa kita menggunakan instrumen yang ada? Apakah data kita itu akan sahih? Populasinya bagaimana? Dan seterusnya. Sehingga nanti dalam kita mendapatkan itu tadi, sehingga kalau penelitian Anda penting, ya berarti argumennya harus dituliskan secara logis, instrumennya akan seperti apa, alasannya harus ditulis dalam metode, datanya sahih, kesahihannya ditetapkan dalam metode, misalkan harus dilakukan analisis statistika, ANOVA, kalau mau melihat apakah ada perlakuan yang berbeda signifikan ataupun tidaknya. Nah, kemudian populasi dari sampelnya bagaimana, tuliskan juga dalam metode. Ya. Nah, hipotesis ini biasanya simpulan tentatif atas pertanyaan spesifik tadi yang sudah kita sampaikan. Ada yang bentuknya operasional, ada yang bentuknya nol. Ya, operasional itu biasanya pertanyaan afirmatif, membedakan antara dua gejala. Kalau bentuknya nol, pernyataan negatif, kesamaan di antara dua gejala. Nah, panduannya misalkan dalam penelitian eksperimental itu kita melakukan kajian pembandingan dan korelasi, hipotesisnya harus dinyatakan bahwasanya ada perbedaan yang nyata ataupun tidak dari pembandingan ataupun korelasi tersebut. Kalau penelitian deskriptif historis jarang atau tidak pernah dinyatakan hipotesis ini. Nah, hipotesis ini harus diuji lewat penelitian dan dirumuskan dari pertanyaan spesifik yang mendasarinya. Misalkan saja, apakah ada perbedaan nyata kandungan metabolit sekunder dalam daun sirsak tua dan daun sirsak muda? Operasionalnya misalkan ada perbedaan nyata. Kalau yang nolnya berarti tidak ada perbedaan nyata di antara kedua. Ya, sehingga hipotesis ini adalah memang tentatif ya, artinya kita tidak punya preferensi akan kemana, tapi intinya nanti dia bisa berubah ya. Kita punya preferensi kemana, tapi dia bisa berubah sesuai dengan data eksperimental yang kita punya. Nah, pentingnya hipotesis ataupun pertanyaan spesifik ini adalah membantu kita untuk merancang penelitian, metodenya apa, instrumen apa, penarikan sampel bagaimana, pengolahan statistik yang bagaimana yang harus kita gunakan, kemudian juga data yang harus dicari, dan seterusnya. Dasar untuk menentukan asumsi, relevansi data, dan juga menjelaskan atau membahas data yang dikumpulkan, dan juga membantu konsolidasi temuan dan merumuskan simpulan. Ya, jadi itu pentingnya kita menggunakan hipotesis. Nah, kemudian dari situ baru kita ke tujuan penelitian, yaitu pernyataan singkat mengenai tujuan, ya seperti menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan, menerapkan gejala konsep dugaan,
membuat prototipe, tapi bukan dengan kata mengetahui, memahami, menganalisis. Itu bukan kalimat yang ada di tujuan. Ya. Nah, tujuan ini akan menjadi simpulan dari hasil penelitian. Nah, kemudian keterkaitan nanti juga dengan manfaat, ya, relevansi dari penelitian kita. Uraikan kontribusi penelitian kita ini pada pengembangan teks, pemecahan masalah pembangunan, pengembangan kelembagaan, atau nanti implikasi dari hasil penelitian tersebut. Sehingga apa sih manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang sudah kita lakukan tersebut. Oke, ya, Bapak. Nah, kemudian ini adalah salah satu cara ilmiah rasional empiris sistematis yang memang nanti kita menyatakan bahwasanya data kita valid ataupun tidak valid, karena validitas data ini akan menjadi salah satu hal yang penting dalam kita melakukan penelitian, memperoleh data tersebut. Ya, sehingga secara rasional empiris sistematisnya itu ya memang cara-cara ilmiah ini terjangkau oleh penalaran kita, terjangkau oleh panca indera, dan juga mengikuti langkah-langkah yang logis itu sangat penting sekali. Sehingga validitas itu akan menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dari kita melakukan riset. Data-data yang kita hasilkan itu memang harus valid, ya, harus ada keberterimaan yang jelas tadi. Kita melakukan pengujian, kita melakukan pengukuran, penentuan, dan seterusnya. Ya. Nah, kriteria data itu jadi kita kan punya beberapa data, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kuantitatif juga ada diskret, ada kontinu, ada yang bentuknya ordinal, interval, ataupun nisbah. Intinya adalah data-data yang kita punyai ini ya memang semuanya harus mempunyai kesahihan yang tinggi. Reliable artinya dia konsisten. Ya, dia reproducible, bisa diulang di mana. Objektif, ya. Artinya juga tidak ada nanti termanipulasi dan seterusnya. Karena banyak juga nanti hasil-hasil penelitian itu yang dipublikasi kena retract karena memang banyak falsifikasi data atau pemalsuan-pemalsuan gambar dan seterusnya. Karena itu gampang sekali dilakukan dengan zaman apalagi yang sudah AI seperti sekarang ini, ya, artificial intelligence saat ini, ya. Sehingga kita akan dengan mudah sekali untuk bisa memanipulasi data. Nah, kemudian juga dalam proposal itu juga kita harus biasanya kan menginginkan bahan dan alat penelitian, jadi bahan kimia yang digunakan atau biologis, ya, dan sebagainya, alat penelitian semuanya itu harus diungkapkan secara jelas. Kita kalau sudah tahu mereknya apa, kemudian juga tipenya apa, ya kita jelaskan. Ya, kemudian kemurnian dari standar yang digunakan harus dijelaskan juga. Intinya semuanya detail, lengkap, ya, sehingga nanti meyakinkan reviewer yang membaca bahwasanya kita siap. Nah, kemudian juga metode yang kita gunakan itu juga sebisa mungkin terperinci, pengubah model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulannya, dan seterusnya, itu juga nanti harus bisa kita yakini menghasilkan data yang baik. Ya. Nah, jadi memang dalam metode penelitian biasanya juga tidak menggunakan kalimat perintah, ya, pasif biasanya. Ya. Nah, kemudian juga dalam proposal itu ada jadwal RAB dan daftar pustaka, ya ikuti panduan yang ada di dalam guidance pemberi dana hibah, ya. Jadwalnya harus seperti apa, daftar pustaka, perkiraan biaya, dan lain sebagainya, dan taati ketentuan harga wajar untuk biaya, dan seterusnya. Nah, sehingga supaya selaras, buatlah tahapan kerja, waktu, dan biaya penelitian ini secara bersamaan. Ya, tidak apa di hari yang berbeda, karena nanti kita akan bingung, ya, oh ini sudah masuk apa belum, ini sudah ada apa belum. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ini grup riset kami di Departemen Kimia, terutama di Divisi Kimia Analitik. Jadi kami bertujuh dosen yang ada, memang setiap tahun itu punya gathering, ya, untuk menerima mahasiswa dan juga melepas yang lulus, ya, untuk di laboratorium kami. Jadi walaupun kami mempunyai minat yang berbeda, tapi kami menjadi satu kesatuan, ya, untuk ketujuh dosen ini kami ada di 3 subgrup, ya, di kami. Mudah-mudahan sih ini menjadi inspirasi, dan memang kami juga melaksanakan istilahnya mengikuti apa yang ada di Jepang, ZEMI untuk mahasiswa kami. Jadi ada progress report sehingga kami bisa mengontrol hasil-hasil penelitian mahasiswa sehingga bisa terpublikasi dengan baik. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan
divisi kami itu memperoleh penghargaan ketiga tertinggi ya publikasinya se-IPB gitu ya. Jadi controlling ini juga akan menjadi sangat penting ya, Mas dan Mbak Dokter, saat melakukan penelitian. Jangan ditinggalkan itu yang melakukan, karena supaya tidak ada pengulangan dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.